Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyunia Purnama dari kelompok 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai makalah yang berjudul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia. Tapi sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu dosen kami, yaitu Ibu Atik Hidayatul Ummah MPD MSI, karena telah memberikan saya kesempatan, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir untuk mendengarkan materi presentasi saya pada kesempatan kali ini. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke dalam materi pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8 terlebih dahulu. Jadi yang pertama, saya sendiri yaitu Wahyunia Purnama. Yang kedua ada Seliantari. Yang ketiga ada Sofian Aman. Dan yang keempat ada M. Bisri Yazid. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Pasti teman-teman di sini udah nggak asing lagi kan dengar kata teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, karena sudah banyak dibahas oleh kelompok-kelompok sebelumnya. Tapi di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali apa sih yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi itu. Jadi, yang dimaksud dengan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah istilah yang menggambarkan pemrosesan umum dan komunikasi informasi melalui teknologi. Dalam kasus studi saat ini, TIK mencakup sejumlah teknologi, seperti teknologi seluler, surel, pesan instan dua arah, ruang obrolan, blog, halaman web, dan video game. Teknologi yang hadir saat ini kemudian diklasifikasikan ke preferensi penggunaan internet, kegiatan media online, komunikasi digital, kegiatan pembelajaran yang difasilitasi TIK, kegiatan sosial atau ekonomi yang difasilitasi TIK, dan permainan video. Jadi, yang dimaksud dengan TIK atau teknologi informasi komunikasi itu kurang lebihnya seperti itulah ya. Next, kita masuk ke sejarah teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Jadi, hadirnya semua teknologi canggih saat ini tidak terlepas dari sejarah TIK yang panjang ya. Jadi pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan sejarah singkat gimana sih munculnya atau penemuan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia itu. Jadi, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia dimulai dengan kehadiran radio pada tahun 1925. Kehadiran radio ini kemudian memunculkan banyak stasiun radio yang menyiarkan berita di Indonesia. Kemudian, 40 tahun setelah kemunculan radio, televisi menggeser peran radio sebagai alat informasi utama di Indonesia kala itu. Tahun 1962, televisi hadir di tengah masyarakat dan stasiun pertamanya adalah TVRI. Kemudian, pada tahun 1988, internet hadir dan mulai memanjakan segala kebutuhan masyarakat Indonesia kala itu. Hingga tahun 2000-an dan sampai sekarang, internet mulai menjadi kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak terelakkan. Oke, jadi sejarah TIK memang sangat panjang ya, hingga bisa kita rasakan manfaatnya yang luar biasa sampai saat ini. Dan semua perkembangan ini tidak lepas dari perjuangan para ilmuwan dan pihak terkait yang saling mendukung. Jadi sebenarnya sejarah TIK di Indonesia itu panjang, tapi saya menjelaskan pada presentasi ini secara singkat ya. Jadi sejarah TIK di Indonesia itu ya seperti itu singkatnya gitu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah yang akan saya bahas pada materi ini yaitu yang pertama, peran teknologi dalam komunikasi politik domestik dan internasional, dan yang kedua, kendala dan tantangan penyebaran informasi di Indonesia.
Oke, jadi sebelum saya membahas rumusan masalah yang tadi sudah saya bacakan, sebelumnya saya akan membacakan tujuan penulisan dari makalah ini. Jadi, tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui peran teknologi dalam komunikasi politik domestik dan internasional. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kendala dan tantangan penyebaran informasi di Indonesia. Jadi itu beberapa tujuan penulisan dari makalah kami ya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi inti, yaitu materi pembahasan rumusan masalah yang tadi sudah saya bacakan. Jadi buat teman-teman dimohon untuk lebih memperhatikan materi ini ya. Oke, jadi pembahasan yang pertama yaitu peran teknologi dalam komunikasi politik domestik dan internasional. Jadi beberapa perannya yaitu yang pertama, teknologi komunikasi memiliki peran penting untuk mengalirkan informasi dari bawah atau rakyat ke atas atau pemerintah dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Begitu juga sebaliknya. Jadi, setiap resiko yang dapat mengurangi infrastruktur komunikasi ini telah dibangun secara merata di seluruh Indonesia dan saling berhubungan. Oke, yang kedua, sebagai revolusi informasi, yaitu mengubah bentuk dan arah peristiwa-peristiwa nasional dan internasional secara mendasar. Jadi seperti hubungan antara negara-negara berdaulat, yang kedua hubungan antara pemerintah dengan rakyat, dan yang ketiga hubungan antara rakyat dengan badan-badan swasta paling berpengaruh dalam masyarakat. Oke, jadi yang ketiga yaitu peran yang ketiga, sebagai mediator yang menjembatani semua data berupa masukan, saran, bahkan kritik yang berasal dari masyarakat yang tidak menyenangkan sekalipun. Jadi bisa disebut juga sebagai media untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat rakyat ke atasan atau pemerintah. Oke, jadi itu pembahasan dari peran teknologi dalam komunikasi politik domestik dan internasional. Lanjut ke pembahasan kedua yaitu kendala dan tantangan penyebaran informasi di Indonesia. Jadi beberapa kendala dan tantangannya yaitu yang pertama, ketersediaan infrastruktur komunikasi yang masih minim. Jadi karena di Indonesia itu termasuk negara berkembang, hal tersebut yang menyebabkan ketersediaan infrastruktur komunikasi yang masih minim. Yang kedua, adanya kendala fasilitas dan infrastruktur yang kurang merata. Jadi karena ketersediaan infrastruktur komunikasi yang masih minim, hal itu yang menyebabkan kendala pada pemerataan fasilitas atau infrastruktur. Yang ketiga, banyak daerah-daerah di Indonesia yang jauh dari kota belum mengenal akan adanya internet serta penggunaan komputer dan pengenalan teknologi lainnya. Jadi karena tidak adanya fasilitas, banyak daerah-daerah di Indonesia yang belum mengenal apa sih internet itu, gimana sih cara penggunaannya gitu. Jadi yang keempat, teknologi informasi dan komunikasi belum cukup merata. Jadi karena adanya 3 kendala yang saya sebutkan tadi menyebabkan teknologi informasi dan komunikasi itu belum cukup merata di Indonesia. Oke, jadi itu beberapa hal yang menyebabkan adanya kendala dan tantangan penyebaran informasi di Indonesia. Oke, jadi teman-teman, itu dia penjelasan dari rumusan masalah yang tadi sudah saya bacakan. Dan sekarang kita akan masuk ke kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada materi kami kali ini adalah teknologi informasi komunikasi atau TIK adalah istilah yang menggambarkan pemrosesan umum dan komunikasi informasi melalui teknologi. Teknologi komunikasi punya peran penting untuk mengalirkan informasi dari bawah atau rakyat ke atas atau pemerintah dan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, dan begitu juga sebaliknya.
Adanya kendala fasilitas dan infrastruktur yang kurang merata di Indonesia menimbulkan tantangan media komunikasi dalam hal penyebarluasan penggunaan teknologi, yaitu pengenalan internet ke daerah-daerah pelosok. Banyak daerah-daerah di Indonesia yang jauh dari kota belum mengenal akan adanya internet serta penggunaan komputer dan pengenalan teknologi lainnya. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan untuk diatasi dan dikembangkan ke depannya sehingga tidak kalah saing dengan bangsa lain secara menyeluruh dapat mengikuti perkembangan teknologi untuk pemanfaatan masyarakat dan dapat menggunakan teknologi dengan produktif. Oke, jadi itu dia kesimpulan dari kelompok kami dan demikian penjelasan dari saya mengenai perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi di Indonesia. Jadi bila ada pertanyaan atau saran bisa langsung melalui WA group atau di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, saya mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu dosen atau teman-teman sekalian. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.